Untuk materi selanjutnya saya akan menerangkan materi yang berjudul persamaan dasar akuntansi. Pembagian akuntansi. Akuntansi manajemen adalah cabang akuntansi yang menghasilkan laporan keuangan bagi pihak internal organisasi atau manajemen. Akuntansi manajemen ini diperuntukkan oleh pihak internal, yaitu organisasi atau manajemen. Selanjutnya yaitu akuntansi keuangan adalah cabang akuntansi yang menghasilkan laporan keuangan bagi pihak eksternal seperti investor, kreditor, dan Bapepam. Akuntansi keuangan ini ditujukan ke pihak eksternal seperti investor, kreditor, dan Bapepam. Akuntansi pemerintah adalah cabang akuntansi yang memproses transaksi-transaksi keuangan pemerintah yang menghasilkan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban melaksanakan APBN atau APBD kepada rakyat melalui lembaga legislatif serta untuk kepentingan pihak-pihak yang terkait. Akuntansi pemerintah ini ditujukan untuk pemerintah dalam level nasional seperti APBN dan selevel daerah seperti APBD. Siklus akuntansi meliputi bukti transaksi. Bukti transaksi adalah bukti yang tertulis yang mencatat atau merekap segala kegiatan transaksi yang terjadi pada suatu perusahaan maupun sebuah bisnis. Bukti transaksi selanjutnya ke jurnal. Jurnal sendiri yaitu untuk mengetahui pergerakan keuangan dari bulan ke bulan atau dari periode ke periode. Selanjutnya dari jurnal ke buku besar. Buku besar sendiri yaitu suatu kumpulan akun-akun yang digunakan untuk meringkas transaksi yang telah dicatat dalam jurnal. Buku besar akuntansi perusahaan juga dapat diartikan sebagai sebuah tahapan catatan terakhir dalam akuntansi atau Book of Final Entry yang menampung ringkasan data yang sudah dikumpulkan atau diklasifikasikan yang berasal dari jurnal. Dari buku besar ke neraca saldo. Neraca saldo yaitu suatu daftar yang berisi seluruh jenis nama, akun, beserta saldo total dari setiap akun yang disusun secara sistematis sesuai dengan kode akun yang bersumber dari buku besar perusahaan pada periode tertentu. Selanjutnya dari neraca saldo ke jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian sendiri, jurnal yang digunakan untuk melakukan proses pencatatan saldo pada akun-akun tertentu dan dapat mencerminkan jumlah yang sebenarnya sebelum berlanjut ke proses penyusunan laporan keuangan. Dari jurnal penyesuaian ke jurnal penutup. Jurnal penutup adalah bagian dari laporan keuangan yang disusun pada akhir periode pembukuan. Dari jurnal penutup ke laporan keuangan. Laporan keuangan ini mencetak informasi keuangan di suatu sistem perusahaan. Lanjut. Konsep entitas terpisah. Perusahaan dianggap terpisah dengan pemiliknya. Maksudnya bagaimana? Ketika saya memiliki uang, maka uang tersebut adalah uang saya. Ketika saya memiliki uang dan saya investasikan ke suatu perusahaan, uang tersebut bukan lagi milik saya, tapi uang tersebut sudah masuk ke kas perusahaan. Konsep entitas. Di sini Elisa akan membuka salon yang diberi nama Salon Elisa. Elisa memiliki uang sebesar 10 juta akan diinvestasikan ke Salon Elisa sebesar 10 juta. Di sini uang 10 juta bukan lagi milik Elisa tapi sudah masuk ke kas Salon Elisa. Harta salon sama dengan 10 juta, kepentingan Elisa sama dengan 10 juta. Harta sama dengan kepentingan pemilik, 10 juta, 10 juta. Harta salon sama dengan 10 juta, kepentingan Elisa sama dengan 10 juta. Harta sama dengan kepentingan pemilik, 10 juta
kepentingan pemilik 10 juta. Di sini Elisa akan menggunakan atau menghutang ke bank sebesar 1 juta. Ini akan masuk ke salon Elisa, harta sama dengan kreditor plus kepentingan pemilik. Jadi harta Elisa akan bertambah dari 10 juta ditambah 1 juta sebesar 11 juta. Kreditor, utang sama dengan 1 juta ditambah kepentingan pemilik 10 juta. Jadi ini sama dengan ini, hasilnya sama 11 juta. Ini ada contoh. Pemilik menyetor uang 10 juta, masuknya ke kas 10 juta, uang Elisa, piutang 0 sama dengan utang 0 dan modal sama dengan 10 juta. Contoh yang lebih kompleksnya lagi, transaksi harta meliputi kas, piutang sama dengan uang plus modal, meliputi utang dan modal. Setoran pemilik sebesar 10 juta, piutang 0, utang 0 dan modal masuk modal juga sebesar 10 juta. Elisa meminjam uang ke bank sebesar 1 juta. Berarti kasnya akan bertambah 1 juta, piutang 0, utang bertambah 1 juta, modal 0. Saldo berarti 10 juta ditambah 1 juta, saldonya sebesar 11 juta, piutang 0, utang masih tetap sama 1 juta, modal 10 juta. Jual jasa tunai sebesar 600.000. Elisa berhasil menjual jasa tunai sebesar 600.000, berarti salon Elisa mendapat pemasukan sebesar 600.000. Di sini masuknya ke mana? Ke kas. Kasnya bertambah 600.000, piutangnya 0, utangnya 0, modalnya bertambah sebesar 600.000. Jadi saldonya 11 juta ditambah 600 berarti 11 juta 600. Piutang 0, utangnya masih tetap 1 juta. Modalnya bertambah dari 10 juta ditambah 600 berarti saldonya 10 juta 600. Jual jasa kredit 2 juta. Elisa menjual jasa kredit sebesar 2 juta. Maksudnya kayak gini, konsumen tersebut membayar uang secara kredit sebesar 2 juta. Masuknya kemana? Ke piutang. Karena ini masih dalam catatan, belum berupa uang. Kalau sudah berupa uang, masuknya bukan lagi ke piutang, tapi masuknya ke kas. Ini uang 0, utang 0, dan modal bertambah 2 juta. Dengan catatan tadi, ini masih dalam bentuk catatan, bukan dalam bentuk tunai. Saldo 11 juta 600, piutang 2 juta, utang masih tetap 1 juta, modal 10 juta 600.000 ditambah 2 juta. Jadi total saldo 12 juta 600. Membayar gaji. Salon Elisa membayar gaji sebesar 100.000. Maka kas di sini akan berkurang 100.000, piutangnya 0, utangnya 0, modalnya akan juga berkurang sebesar 100.000. Jadi saldonya 11 juta 600 dikurangi 100.000 jadinya 11 juta 500. Piutangnya masih 2 juta, utangnya tetap sama 1 juta, modal juga berkurang 12 juta 600 dikurangi 100.000 berapa? 12 juta 500. Pemilik menarik 200. Elisa menarik 200 dari salon Elisa. Di sini berarti kasnya akan berkurang sebesar 200. Piutangnya 0, utangnya 0, dan modal juga berkurang sebesar 200.000. Saldo, berarti saldonya 11 juta 500 dikurangi 200. Sini 11 juta 300. Piutangnya masih 2 juta, utangnya 1 juta, dan modal dari 12 juta 500 dikurangi 200 berarti saldo totalnya 12 juta 300. Di sini
12.300.000 dikurangi 1 juta sama dengan 11.300.000. Harus balance sama yang ini, hasilnya 11.300.000. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk materi persamaan dasar akuntansi. Saya memohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah perkataan maupun tingkah laku. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.